Untuk kalimat sendiri, itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada isim, kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, dan huruf. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini insya Allah kita akan membahas materi pertama mengenai nahwu, yaitu materi tentang pembagian kalimah. Kalimah adalah lafaz yang mempunyai arti, baik satu huruf, dua huruf, atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kalimah disebut dengan kata. Jadi, kalimah itu artinya kata. Contohnya seperti daftarun, yaqra'u, wa, Muhammadun, kataba, dan min. Nah, ini adalah contoh kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Lafaz waw, meskipun ia satu huruf, ia sudah disebut dengan kalimah karena dia sudah memiliki arti, berbeda dengan ba atau huruf hijaiyah yang lainnya. Semua huruf hijaiyah tidak memiliki arti. Oleh sebab itu, huruf hijaiyah tidak dikategorikan sebagai kalimah. Jadi kalimah itu ia harus memiliki arti atau makna, meskipun dia terdiri dari satu huruf. Jadi seperti waw, ini satu huruf tapi dia sudah memiliki arti. Atau dua huruf seperti min, dia sudah memiliki arti, maka keduanya ini disebut kalimah dalam bahasa Arab. Nah, untuk kalimah sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada isim, kata benda, kemudian fi'il, kata kerja, dan huruf. Mungkin kalau dalam Indonesia, huruf ini bisa diartikan sebagai kata sambung atau kata tugas, atau kalimah yang ia tidak bisa diketahui maksudnya kecuali apabila bersambung dengan fi'il atau isim. Nah, yang pertama, pengertian isim. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti dan tidak disertai waktu, seperti daftarun, buku, al-maktabah, perpustakaan, syamsun, matahari, Muhammadun, nama nabi kita Nabi Muhammad, al-ustadzu, guru, tilmidun, murid. Semua kalimah-kalimah ini dikategorikan sebagai isim atau kata benda, di mana kata-kata ini, kalimah-kalimah ini, ia tidak disertai dengan waktu. Nanti untuk isim sendiri tidak hanya terpaku kepada kata benda saja, tetapi bisa juga kata tempat, kata sifat, nama orang, nama binatang, dan yang lainnya. Jadi semua kalimah yang memiliki arti dan tidak disertai waktu. Yang dimaksud tidak disertai waktu adalah tidak menunjukkan atau tidak disertai waktu lampau, saat ini, atau yang akan datang.
Karena nanti isim itu tidak bisa disertai dengan waktu-waktu tersebut. Makanya tidak ada misalkan telah buku atau sedang buku atau akan buku. Maka itu tidak ada. Makanya isim itu akan berlepas dari yang namanya waktu. Kemudian selanjutnya ciri-ciri isim. Isim memiliki 5 ciri. Yang pertama, ia biasanya diawali dengan alif lam. Contohnya al-masjidu. Alif lam di sini ini adalah ciri bahwa masjid itu adalah kata benda atau isim. Kemudian ciri yang kedua, isim itu dia cirinya adalah terdapat tanwin. Tanwin domah, tanwin fathah maupun tanwin kasroh. Contohnya tilmidun. Tilmidun, tanwin di akhir ini adalah ciri bahwa lafaz tilmid itu adalah isim. Tilmidun itu artinya murid. Murid itu adalah kata isim karena dia tidak disertai waktu. Kemudian ciri yang ketiga adalah kasroh. Contohnya pada lafaz Rasulullahi. Nah, berarti Allah di sini dia termasuk ke dalam isim karena berharokat kasroh. Karena nanti untuk fiil dia tidak bisa dikasroh. Makanya kasroh ini adalah ciri khusus, ciri yang hanya ada pada isim saja. Kemudian ciri yang keempat adalah diawali huruf jar. Contohnya adalah fi. Fi di sini adalah huruf jar, yaitu huruf yang memajrurkan isim atau huruf yang menjarkan isim. Contohnya fil baiti. Nah, al bait, nah ini juga isim. Cirinya berarti ada 3 ya. Ada fi huruf jar, kemudian ada alif lam, dan ada kasroh. Maka dalam kalimat fil bait itu ada 3 ciri sekaligus. Kemudian ciri selanjutnya adalah menunjukkan nama orang. Dan nantinya setiap nama orang itu ia termasuk ke dalam isim. Karena nama orang tidak bisa disertai dengan waktu. Kemudian dalam referensi yang lain ada juga yang menyertakan ciri isim adalah adanya tak marbutoh di akhir. Karena nanti tak marbutoh itu hanya ada dalam isim. Makanya ada yang menyebutkan tak marbutoh juga itu adalah ciri isim. Kemudian fiil. Nah, sekarang kita beranjak ke fiil. Pengertian fiil. Fiil itu adalah kebalikan dari isim, yaitu kalimah yang mempunyai arti dan disertai dengan waktu. Contohnya seperti yaktubu, yakra'u, yansuru. Yaktubu sedang atau akan menulis. Yakra'u sedang atau akan membaca. Yansuru sedang atau akan menolong. Menulis, membaca, dan menolong, kata tersebut, kalimah tersebut itu dapat disertai dengan waktu, yaitu sedang atau akan. Maka kalimah-kalimah tersebut dikategorikan sebagai fiil, kata kerja. Kemudian contoh yang lain, kataba telah menulis, qoro'a telah membaca, nasoro telah menolong. Semua kalimah ini dia adalah fiil karena disertai dengan waktu. Waktu telah ini menunjukkan waktu lampau. Artinya kalimah-kalimah ini adalah fiil karena dapat disertai dengan waktu, baik itu waktu lampau, saat ini, atau yang akan datang. Fiil itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja, atau dalam bahasa Inggris disebut verb. Dan nanti ada 3 waktu untuk fiil, yaitu masa lampau, sekarang, atau al-hadir, atau yang akan datang, atau mustaqbal. Madi, hadir, sama mustaqbal. Nah, sekarang ciri-ciri fiil. Ciri-ciri fiil
itu terdapat 4 ciri. Yang pertama diawali qad. Nah, biasanya fiil itu diawali dengan qad. Contohnya seperti qad qamatis shalah. Setiap sholat kita mengumandangkan iqamah, qad qamatis shalah. Maka qad ini adalah ciri. Dan fiil ini diawali qad. Artinya yang fiil yang mana? Qomat atau shalah. Nah, yang fiil adalah qomat. Qomat diawali qad. Maka qomat ini adalah fiil. Qad qamatis shalah. Nah, shalah ini isim atau fiil? Shalah ini adalah isim. Nah, cirinya ada alif lam. Dan juga tadi sempat dikatakan tak marbuto. Ada yang menyebutkan tak marbuto ini adalah ciri isim juga. Kemudian ciri yang kedua, fiil itu biasanya diawali dengan sa atau sin. Contoh, sayadhabu. Oh iya, nanti qad ini artinya kadang-kadang. Untuk kalau sa itu artinya akan yang waktunya sebentar gitu. Sayadhabu, sa akan, yadhabu, dia pergi. Nah, maka dia akan pergi. Sayadhabu. Sayaf'alu, dia akan mengerjakan. Sa'af'alu, aku akan mengerjakan. Sa'arji'u, aku akan pulang. Nah, sa ini menunjukkan akan, tapi waktunya sebentar lagi atau segera. Kemudian ciri yang ketiga diawali dengan saufa. Saufa itu sama artinya, yaitu akan. Tetapi kalau untuk saufa itu waktunya lama, masih jauh. Saufa ta'lamun, kelak mereka akan ta'lamun, mengetahui. Maka nanti ta'lamun ini adalah fiil karena bisa diawali dengan saufa. Saufa ta'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian ciri yang ketiga adalah ta'nits sakinah. Ta yang menunjukkan kepada muannas dan berharokat sukun atau sakinah. Contohnya katabat, telah menulis. Siapa telah menulis? Dia seorang perempuan. Kataba, katabu, katabat. Nah, seperti dakholat atau tabbat. Nah, berarti ini dia fiil karena diakhiri dengan ta sakinah. Dan nanti kenapa tak sakinah ini jadi ciri fiil? Salah satunya adalah kalau isim itu tidak mungkin harokat akhirnya dengan sukun. Karena nanti yang berharokat dengan sukun cuman fiil saja. Nah, jadi ciri fiil ada 4, diawali qad, sa, saufa, dan diakhiri dengan ta. Nah, sekarang huruf. Huruf itu adalah kalimah yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimah lain, seperti isim dan fiil. Artinya nanti huruf itu tidak bisa kita pahami maksudnya jika dia berdiri sendiri. Nah, contohnya di sini wa ya, wa, dan artinya. Apa yang kita bisa pahami kalau wa ini berdiri sendiri dan apa? Apa maksudnya? Tidak dapat diketahui. Summa, kemudian, apakah kalau berdiri sendiri dapat diketahui maksudnya? Maka dia tidak akan dapat diketahui, tidak akan bisa dipahami maksud dari kalimah ini. Tetapi jika huruf ini bersambung dengan isim atau fiil, maka dapat dipahami maksudnya. Contoh, Umar wa Ali. Umar dan Ali. Maka kita dapat ketahui bahwa Umar itu dan Ali. Ada Umar dan Ali. Atau contoh lain, summa jaa Umar summa Ali. Telah datang Umar kemudian Ali. Nah, dari sini kita tahu bahwa
Umar datang terlebih dahulu, baru Ali. Jadi huruf itu tidak bisa dipahami kecuali dia bersambung dengan isim atau fiil. Contoh idza jaa nasrullah. Nah, dia bersambung dengan fiil. Kita paham kalau dia bersambung dengan fiil. Apabila jaa nasrullah, pertolongan Allah itu datang. Tapi kalau idza saja, apabila, apa maksudnya? Maka itu tidak bisa dipahami. Huruf dalam bahasa Indonesia disebut kata sambung atau kata penghubung atau kata tugas. Dan nanti huruf itu tidak memiliki ciri seperti isim dan fiil. Jadi untuk huruf sendiri itu tidak ada cirinya. Beda dengan isim dan fiil. Isim dia punya ciri. Fiil juga sama, punya ciri. Tapi untuk huruf itu tidak punya ciri. Terus bagaimana cara membedakannya? Caranya bisa dengan kita mengetahui huruf-huruf, semua huruf, atau bisa juga kita menggunakan ciri isim dan fiil. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Ciri-ciri isim itu tidak bisa masuk ke dalam huruf. Contoh, alif lam. Alif lam tidak bisa masuk ke dalam huruf. Tanwin tidak bisa masuk ke dalam huruf. Maka itu bisa jadi cara untuk memudahkan kita membedakan mana isim, mana huruf. Kalau tidak bisa dimasuki ciri isim, berarti kemungkinannya dia fiil atau huruf. Setelah itu, coba masukkan ciri fiil. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, berarti dia sudah dipastikan adalah huruf. Dalam kitab Ajurumiyah bahwa ciri huruf adalah tidak cocoknya ciri isim dan fiil kepada huruf tersebut. Dan itu adalah ciri huruf. Jadi tidak cocoknya ciri isim dan fiil pada kalimat tersebut. Nah, untuk huruf sendiri nanti terbagi menjadi dua. Ada huruf ma'ani dan huruf hijai. Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang memiliki arti. Seperti min, ila, ala, summa, wa, au, lam, lamma, dan sebagainya. Ada juga huruf hijai, yaitu huruf hijaiyah. A, ba, ta, tha, ja, ha, kho, dan seterusnya. Dan nanti yang termasuk ke dalam kalimah dalam bahasa Arab adalah huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki makna, huruf yang memiliki arti. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Kita sudah mengenal mengenai pembagian dari kalimah. Jadi nanti